perjanjiannya satu kawin hanya satu kali. Itu perjanjian anak pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Tidak ada lagi istilah kawin lagi, tidak ada. Kalau ada anak santri yang kawin di sini, kawin lagi, dia akan memikul dosa yang sangat besar dan dia telah bersumpah dia tidak akan hidup yang baik di atas bumi ini. Yang kedua, kalau dia sudah menikah, dia harus menjaga istrinya, tidak boleh menyakiti badannya, tidak boleh menyakiti hatinya, dan rizki yang didapat oleh suami dipegang oleh istri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa pondok pesantren menikahkan anak laki-laki dengan anak perempuan di pondok ini? Karena saya tidak ingin anak pesantren di sini keluar menjadi pekerja atau di bawah pekerjaan orang lain. Saya sudah mendidik mereka untuk bisa bekerja sendiri. Jadi kalau mereka mendirikan sekolah, sudah ada 2 guru. Jadi suami sebagai guru, istri sebagai guru. Dan mereka semua sudah bisa bikin pabrik roti sendiri. Jadi tidak perlu kerja dengan orang lain. Dia sudah bisa bikin tempe sendiri. Sudah bisa bikin tahu sendiri. Sudah bisa membuat atau membangun percetakan sendiri. Sebab itu sekolah ini dibina dan dididik untuk menjadi orang yang berdikari dan bekerja sebagai pimpinan daripada perusahaan atau sekolah yang mereka dirikan. Itu tujuannya. Jadi bukan apa-apa, bukan nggak boleh kawin dengan anak santri lain, bukan. Saya kepingin mereka sudah sama-sama bisa. Jadi kalau dia kawin dengan pesantren lain, anak pesantren sini bisa bikin roti, istrinya nggak bisa dari pesantren lain, atau suaminya nggak bisa dari pesantren lain. Jadi tidak kumpul namanya. Karena itu saya mengharap dari anak-anak yang pesantren di sini supaya sama-sama bisa, istrinya bisa bikin roti, suaminya bisa bikin roti. Istrinya bisa membuka perusahaan percetakan, suaminya bisa membuka perusahaan percetakan. Dan untuk dimaklumi, pelajaran di pondok pesantren ini, ekstrakurikulernya yang sangat menonjol adalah mereka ahli-ahli di bidang komputer. Jadi mereka ini sudah bisa website, sudah bisa internet, dan mereka dididik bisa merakit komputer sendiri. Jadi mereka itu yang dididik. Dan itu perlu sekolah bertahun-tahun. Tapi di pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman, mulai anak sanawiyah sampai jamiah harus belajar komputer dan bisa merakit sendiri komputer. Itu di sini. Bukan hanya bisa komputer, tapi bisa merakit komputer. Mereka bisa bikin komputer sendiri. Jadi kalau mereka nanti sudah pulang ke kampung, dia bisa mengambil dari perusahaan-perusahaan komputer, mereka yang merakitnya baru dijual di pasar. Ini pendidikan di pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Kemudian anak-anak kita, mereka dididik untuk bisa menjahit. Mereka kalau jahit baju, jahit rok yang di mall, yang di toko harganya 150.000, harga 6.000, anak pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman bisa membuat rok yang harga 150.000 cuma Rp10.000. Ini pondok pesantren. Saya perlu beritahukan wali murid karena banyak wali murid yang belum mengetahui tentang keberadaan dan keadaan pondok pesantren. Anak-anak yang tinggal di pondok pesantren ini sebenarnya tidak perlu lagi dikasih uang. Tidak perlu. Cuma anak-anak itu masih banyak yang manja sama orang tuanya. Anak-anak yang sudah dari aliyah sampai jamiah, mereka sudah bisa jadi tukang batu. Mereka sudah bisa pasang kondok. Itu kondok yang diinjak-injak oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang pasang anak pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Mereka kalau bekerja di pondok ini bukan seperti di pondok lain. Kalau dia bisa pasang kondok, dia
dia dapat upah 1 meter persegi Rp5.000. Kemarin mereka pasang dari berapa kabilah? 15 kabilah itu mereka pasang. Laporannya kemarin 1.700 meter kontrol, berarti kali Rp5.000 mereka sudah dapat uang untuk memberi nafkah kepada anak istrinya. Berapa tuh? 8,5 juta. Jadi anak-anak pondok ini anak-anak kaya, yang miskin bapaknya. Kemudian kalau mereka masuk belajar bikin roti, setiap hari itu masuk 20 anak, dia belajar, itu dia dapat uang Rp2.000 satu hari. Jadi dia belajar bikin roti, dia itu dapat uang Rp2.000. Dia masuk belajar masak. Jadi kalau anak keluar dari pesantren ini sudah lengkap, tidak usah khawatir. Bapak-bapak barangkali kalau masuk pesantren nanti jadi apa anak saya, seperti ayah saya dulu. Kalau masuk pesantren katanya jadi tukang pukul beduk. Jadi saya ingat nasihat abah saya itu, saya bikin pesantren yang anak-anak harus mampu membuat semua apa dan bisa semua apa. Jadi kalau dia masuk di pabrik tahu, dia masuk bekerja, bukan masuk bekerja, masuk belajar, dia keluar dari tempat belajar, dia dapat uang Rp2.000 satu anak. Dia masuk di pabrik tempe, dia belajar tempe, dia masuk keluar, dia dapat uang Rp2.000. Dia bertani, itu pertanian, itu sudah siap 50 hektar sawah untuk penanaman ikan. Setiap 4 bulan anak-anak pondok itu bisa memanen ikan 2.000 ton. Berapa ton? Bisa memanen ikan 2.000 ton kali Rp7.000 itu Rp1.400.000.000. Itu pondok pesantren Al-Afriyah Nurul Iman. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau anaknya belajar di sini, serahkan kepada Allah yang menentukan. Kalau usaha, alhamdulillah. Dia bisa elektrik, dia masang listrik. Kita tidak perlu pakai PLN. Yang masang listrik di pondok pesantren, yang masang TV itu, yang masang ini alat-alat semua, yang memperbaiki semua kabel-kabel, yang masang kabel dari genset sampai ke sekolah biru, ke seluruh pondok pesantren Al-Afriyah Nurul Iman adalah anak-anak pondok pesantren Al-Afriyah Nurul Iman. Jadi jangan anggap enteng kalau sudah mereka ini menikah. Ini yang menikah ini sudah topnya manusia di Indonesia. Itu baru boleh menikah. Ini orangnya. Jadi modelnya begini. Orang sini. Di model kalau dijual di pasar tak laku. Tapi kalau disuruh bekerja, mulai dari tukang batu sampai pasang komputer, sampai merakit komputer, ini orangnya.
Sekolahnya mereka ini rata-rata 2 ijazah, ijazah nasional sama ijazah Departemen Agama. Tapi ijazah itu saya sudah bilang sama mereka, kalau ijazah itu nanti kau keluar dari pondok ini, ijazahnya tolong dibakar. Ijazahnya dibakar, buang di tong sampah, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bawa dari pondok pesantren Al-Asriyah. Ijazah untuk jadi penulis. Kalau semua orang Tionghoa yang punya sawah di bawah itu dibeli oleh anak-anak pondok pesantren Al-Asriyahul Iman. Itu orang Tionghoa yang miskin, kalau sini tolong bayarin sawah saya di bawah. Kenapa? Tiap saya tanam ikan, ikannya mati. Kalau kamu tanam pepaya, jangan tanam waktu ada hujan. Waktu panas tidak ada hujan, 6 bulan tidak ada hujan, itu tanam pepaya. Kenapa abang tanam di waktu musim kemarau? Nanti kan dia tidak tumbuh, biarin aja. Yang tumbuh kan dia bukan hujan, Allah. Tumbuh pepayanya dan cantik-cantik, pendek-pendek, karena ditanam di musim panas. Tapi buahnya, ini bibitnya adalah pepaya Hawaii yang besarnya segini-segini, tapi keluar jadi pondok pesantren segini-segini besarnya. Jadi Hawaiian ini jadinya. Itu pondok pesantren Al-Asriyahul Iman. Waktu tanam kacang panjang, itu kacang panjang yang terpanjang di dunia adalah kacang panjang dari pondok pesantren Al-Asriyahul Iman. Bapak-bapak yakin sampai datang Menteri Pertanian dari Taiwan untuk mengukur kacang panjang di pondok pesantren, panjangnya 1,20 meter. Itu pondok pesantren Al-Asriyahul Iman. Modelnya anak-anaknya kasihan, kayak orang miskin, tapi itu orang kaya-kaya itu, kaya ilmu, dan insya Allah mereka akan keluar jadi orang yang mulia dan berbahagia. Dan saya berjanji kepada mereka, 20 tahun yang akan datang, Presiden Republik Indonesia dari pondok pesantren Al-Asriyah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, besok habis maulid, anak-anak yang sudah kawin ini boleh dibawa 2 minggu di rumah mertua, 1 minggu di rumah ayah dan ibu, jadi 3 minggu. Minggu ketiga balik ke pondok menyelesaikan tugas. Mereka mengajar sini sampai 2 tahun sambil membangun rumah-rumah untuk mereka tinggal. Yang belum dapat rumah tinggal, ada rumah bergilir. Jadi jangan khawatir apa-apa. Kita hidup insya Allah selamat dari dunia sampai di akhirat. Nah, itu harapan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun makannya sederhana, setiap hari ada di sini, tempat tinggalnya tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Memang keadaan pondok begitu, niat mondok, tidur datangnya niat mondok. Katanya Kiai Hasyim Asy'ari, orang pertama yang bikin pondok pesantren di Indonesia, yang merampung Ahlus Sunnah wal Jamaah, mondok walaupun 1 hari. Mondok walaupun 1 hari. Jadi kalau ada wali murid atau orang yang datang tidur di arena pondok pesantren Al-Asriyahul Iman, itu sudah berarti muridnya pondok pesantren Al-Asriyahul Iman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wali ya Wasal Maghfirah. Ampunilah dosa kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat walafiat. Jadikan kesempatan untuk anak-anak yang belajar di tempat ini menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapat tempat dan kedudukan yang diridhoi olehnya. Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Sekalian ayah, bunda dan keluarga kerabat, orang-orang yang membantu dan menolong kesuksesan daripada pondok